Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani. Saya dari kampus Universitas Bina Bangsa, Bu. Ingin mewawancarai Ibu. Oke. Kalau boleh tahu siapa nama Ibu? Cut Jamila Fajrianti. Ibu mengajar pelajaran apa Ekonomi. Apakah saya boleh bertanya, Bu? Kalau bisa dijawab. Bagaimana Ibu memotivasi siswa untuk belajar? Kendala mungkin paling berat di sekolah kami itu rendahnya motivasi belajar, mungkin karena berasal dari anak-anak kita yang memang dari latar belakang keluarga yang faktor ekonominya, kemampuan ekonominya rendah kan, di bawah rata-rata. Nah, jadi memang agak berat yang kita membantu siswa itu. Jadi ya, caranya kadang-kadang kita duduk dengan mereka, ngomong face to face gitu, kenapa anak kami seperti kayak nggak ada keinginan belajar, kenapa anak. Tapi kadang-kadang ada anak itu kan, waktu kita motivasi secara umum, secara umum gitu, mereka kan antara dengar nggak dengar, kan? Tapi waktu saat kita panggil satu-satu face to face, kita ngomong apa kendala kamu dalam belajar. Pada saat itu biasanya pas lihat ibu udah negur kita dia, besok pas di dalam kelas seperti mana itu perhatian, memang kita harus masih perhatian lebih itu. Nah, kalau di kelas kita nggak cukup waktu, berarti di luar kelas. Nah, memberikan motivasi, hari ini kamu harus lebih baik dari hari kemarin. Nah, kalau orang tua kita hanya tambah SMP, kita harus aktif dari orang tua kita. Seperti itu kalimat. Kalau orang tua kita nggak pernah kuliah, bagaimana caranya kita harus bisa sampai kuliah? Kuliah sama belajar banyak. Dan apa saja tantangan yang Ibu hadapi dalam mengajar di sekolah? Itu tadi yang motivasi belajar anak rendah itu salah satu tantangan. Ada anak yang kemarin dipanggil anak satu dari kelas 11 kelas 2. Dia minggu lalu itu dia masuk satu minggu itu nggak dengan satu pelajaran. Begitu ibu panggil, kendalanya rupanya dia nggak ada uang. Nah, itu kan tantangan. Jadi ya ibu pasti ini gambaran seperti ini ya. Nah, ada kereta satu di rumah, nanti abang dulu, nanti mama dulu. Kadang-kadang ibu bukan kalau jajan bu, bukan jajan bu. Kadang-kadang untuk banyak mana aja saya ada uang. Memang dari jadi ini ya. Ini kita pasti besok ini ada waktu, besok kamu mulai kan besok sekolah kan Pak. Itu tantangan buat kami bagi anak yang motivasi belajarnya rendah, yang faktor penyebabnya adalah ekonomi. Nah ya, dan satu lagi keluarga yang kurang harmonis, banyak anak yang pisah antara orang tua. Nah, tapi kalau yang ini yang ada juga dari nggak semua juga tapi ya, ada juga yang dari faktor lingkungan yang berpisah itu, tapi semangat belajar anaknya tinggi. Nah, itu yang tantangan itu tadi yang semangat belajarnya rendah. Dan bagaimana Ibu memastikan bahwa pelajaran Ibu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa? Kan dilakukan evaluasi ya. Setelah kita pembelajaran ekonomi kan memang anak-anak itu lebih cepat paham pada saat kita menghubungkan dengan kejadian sehari-hari ya. Pada saat kita belajar kegiatan ekonomi, misalnya mengajar kegiatan konsumsi, itu memang selalu melakukan kan? Pada saat kita belajar kegiatan distribusi, dihubungkan terus dengan pasar online sekarang ya, Gojek, GoFood, itu kan mereka paham. Tapi tahunya mereka paham nggak paham, pada saat evaluasi kita lakukan penilaian. Dan bagaimana Ibu menentukan metode pembelajaran yang paling efektif untuk mata pelajaran yang Ibu ajarkan? Pertama kan dilakukan penilaian diagnostik dulu kan, sebelum pembelajaran kan. Nah, dari situ kita tahu nanti ada anak yang nggak bisa kita pakai metode ini atau strategi ini.
Nah, karena karakter siswa yang berbeda, jadi strateginya juga berbeda. Nah, bisa kita tentukan, oh ada anak dengan pemahamannya rendah, jadi kita nggak bisa samakan dengan anak yang pemahamannya tinggi. Jadi di situ kelas nanti kita ada menentukan kelompok tinggi, sedang, rendah. Jadi kalau tinggi mungkin tahap analisis, ya kita kasih tugas analisis. Kalau rendah mungkin tahap mengidentifikasi itu. Kalau sedang, kalau rendah itu ya seperti misalnya yang lebih inilah menyebutkan, nah gitu kan. Bagaimana Ibu menilai pemahaman siswa terhadap materi pembelajarannya? Sama seperti itu melalui evaluasi. Kalau pada saat evaluasi mereka KKM-nya tercapai, berarti pemahaman mereka sudah memiliki pemahaman yang bagus. Ada juga mungkin beberapa orang waktu dievaluasi nilainya rendah. Nah, itu biasanya tapi memang untuk anak yang tingkat pemahamannya rendah. Melalui evaluasi ya. Tes formatif. Nah, ada penilaian formatif. Nanti terakhir baru penilaian, pertama penilaian formatif, kemudian penilaian sumatif. Dari situ baru tahu kita tingkat pemahaman siswa. Udah meluangkan waktunya. Sama ya.